Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Al-ayat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menceritakan tentang pergantian hari, minggu, bulan, dan tahun, yang mana sebentar lagi orang sudah mulai sibuk dengan keberadaan katanya tahun baru. Yang perlu kita yakini bahwasannya dari mulai hari, minggu, bulan, dan tahun tetap saja kehidupan kita diatur oleh satu malam dan satu siang. Jadi malam dan siang. Itulah yang menjadikan ukuran perhitungannya mulai dari hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian sekarang mau berganti tahun di tahun Masyahi. Yang harus kita garis bawahi, mau tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, buat orang yang beriman dan orang Muslim, jangan bilang perayaan, melainkan syukur. Ya, melainkan kita merasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di tahun ini, di tahun yang akan datang kalau kita nyampe. Yang jelas setiap hari kita harus bersyukur karena pada setiap harinya kita dimatikan dan kemudian dihidupkan. Pada saat kita tidur kita dimatikan, kemudian Allah hidupkan. Nah, kalaulah kita tidak terbangun berarti terus kita matinya. Makanya kita tidur membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian pada saat kita bangun tidur kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti kita dikasih kehidupan baru. Kalaulah bertanya, bagaimanakah dengan orang Muslim yang mengadakan perayaan atau meramaikan di tahun baru 2023 ini? Itu sebenarnya la tazuju kulliha, tidak boleh semuanya juga. Nggak boleh merayakan. Tidak boleh. Kalau mau bersyukur silakan, dan itu harus. Kalau kita bersyukur harus, tapi kalau untuk merayakan tidak boleh. Apalagi rame-rame kan, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat kita istilahnya berpoya-poya, pasti sedikit sekali kita mengingat Allah.
sedikit sekali untuk mengingat Allah. Dan tahun itu tahun Masehi itu karena diambil oleh kelompok sebelah, maka Sayyidina Umar bin Khattab ngambil inisiatif, ya biarkan matahari diambil oleh mereka, kita pakai dengan bulan, ya kan? Bulan. Jadi tahun Hijriah diawali dengan bulan, ya kan? Dan tahun Masehi itu diambil dari perputaran matahari. Keduanya juga menjadikan tanda bagi kita untuk menjadi hitungan waktu. Waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayatnya tadi dibacakan. Allah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, semuanya juga berjalan pada tempatnya. Manjilah itu tempat-tempatnya tidak akan berubah. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Adadas sinina wal hisab, untuk menjadikan perhitungan bagi kita semua. Jadi tanda itu namanya alamat. Jadi kita tahu ini 1 minggu, ini 1 hari, ini 1 bulan, dan sampailah kepada tahun. Kemudian seluruhnya, kalaulah ada yang mengadakan perayaan dengan memubadirkan suatu harta, beli kembang api, beli trompet, kayak gitu kan, itu sudah jelas mubadir tuh. Udah jelas mubadir. Kalau orang yang bersyukur bukan begitu. Orang yang bersyukur pasti akan menggunakan hartanya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan atau menyalurkan dirinya juga, amalnya itu, tingkah lakunya juga di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasarruful ahwal wal amwal fi mardatihi, menggunakan harta dan pribadinya itu, perilakunya itu di jalan yang diridai oleh Allah. Jadi sekali lagi, kalau bilang perayaan salah, dan itu tidak boleh. Kalau kita merasa bersyukur harus, dan rasa syukur yang paling makanya kalau kita bangun tidur pada saat subuh, kita laksanakan sholat subuh, itu tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Dan dikasih lagi kehidupan. Ya. Tanda orang yang bersyukur itu, satu, bukannya tidak boleh kita mau mengadakan bakar-bakar, silahkan, mau bakar jagung silahkan, tapi yang banyak, biar orang lain kebagian. Nah, kemudian mau bakar apa namanya? Ikan yang banyak, biar orang lain juga kebagian. Jangan orang lain menghirup asapnya, baunya, dia yang paling kasihannya yang nggak punya. Gitu. Tapi kalau orang mau merasakan dengan bersyukur, pasti ingin berbagi dengan orang lain. Kemudian kalau ada pertanyaan, begini nih, kalau bertanya misalkan, bagaimana kebetulan saya liburnya pas di tahun baru Masehi ini, kemudian kami mau bersilaturahmi kepada orang tua atau kepada saudara, jangan disangkut pautkan dengan tahun baru. Cukup aja niat kita bersilaturahmi. Kebetulan kita libur kerja di hari tahun baru ini. Gitu. Jangan sekalian liburan tahun baru, nggak boleh gitu kan, karena wala ta'sufi ma'rifati, janganlah kalian berbuat dosa di dalam kebaikan. Itulah diantaranya mengenai tahun baru nih, gitu kan. Dan bagi kita itu sebetulnya harus mengukur dulu. Kita mungkin ada yang baru 1 tahun,
ada yang belum. Misalkan yang lahir bulan Desember, jangan bilang tahun baru, gitu kan? Ya kan lahirnya juga bulan Desember, dia mah akhir tahun namanya, ya kan? Akhir tahun, belum pergantian tahun. Pergantian tahunnya nanti dia mah ketemunya di tahun baru lagi, di bulan Desember lagi. Nah, itu kalau bilang tahun baru ya yang lahir di bulan Januari ketemu bulan Januari. Nah, itu baru tahunnya baru perbedaannya gitu kan. Nah, kalau yang lahirnya bulan Juli baru pertengahan tahun. Ada bulan Juni baru pertengahan tahun. Belum jadi tahun baru. Saya baru pertengahan tahun barunya gitu kan. Ya. Dalam pergantian dari bilangan 22 menjadi 23, yang paling pertama yaitu kita muhasabatun nafsi, muhasabah, introspeksi diri, itu kan. Jadi pertanyaannya, am kasratu min amali salih au qillatu min amali salih? Apakah kita sudah banyak berbuat amal soleh atau sedikit yang kita gunakan amal soleh itu, atau sedikit kita beramal soleh? Nah, sedangkan kalau kita mengikuti kebiasaan orang banyak, itu bahaya. Itu bahaya. Bahayanya gimana? Nanti yuhibbunal hayatad dunya. Orang itu bakal senang-senang dengan kehidupan dunia. Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara illal ladina baddalu ni'matallah ikufra wa ahalu qaumahum darul bawar. Apakah kalian tidak memperhatikan kepada orang-orang yang menukarkan kenikmatan diri Allah dengan kekufuran? Itu bagaimana menukarkan kenikmatan dari Allah dengan kekufuran? Ya yang tadi, pakai minum-minum, pakai beli barang yang tidak ada faedahnya, ya kan? Nggak ada faedahnya. Coba beli kembang api harganya ratusan ribu, kan? Puluhan ribu, cuma untuk dibakar, dan kemungkinan nggak seluruhnya orang senang, nggak seluruhnya orang senang. Ada yang merasa terganggu, dordar segala macam, ya kan? Nah, kemudian lagi beli trompet, apalagi dikasihkan kepada anak-anak tanpa pengawasan orang tuanya. Anak-anak nggak tahu jam berapa, nggak tahu jam berapa, main tiup aja kan. Orang lagi istirahat terganggu dan segala macam. Itu ingat bahwa hurriyatul abdi bi hududillahi hurriyatul ghairi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi jangan seenaknya. Gitu. Nggak ada istilah maklum. Nggak ada nih. Ya orang muslim jangan bilang, oh maklum aja ini kan tahun baru. Nggak boleh bilang gitu. Nggak boleh. Nggak ada. Maklum aja kan ini sekarang tahun baru. Anak totet, nggak boleh bilang ini. Ya kan. Tetap harus ada dalam pengawasan orang tuanya. Jangan tiup, jangan dikasihkan siang-siang orang lagi istirahat, totet, gitu kan. Terganggu kan. Tetap. Nah, terkadang namanya juga anak-anak. Nah, gitu kan. Nah, itu karena dia nggak mengerti. Coba kalau dilarang sama orang tuanya, jangan sekarang, kalau mau main nanti. Nah, kan itu. Nah, itu diantaranya. Gunakanlah harta dan amal kita di jalan yang diridhai oleh Allah. Kemudian kita merasa bersyukurnya. Satu, cek. Panjang usia itu, usia bertambah itu, iman juga harus bertambah. Iman juga harus bertambah. Diberi panjang umur, semakin taat kita kepada Allah. Karena kalau kita istilahnya tidak mawas diri, itu akan mudah mengikuti hawa nafsu.
Makanya selalu diingatkan, hati-hatilah dalam sesuatu apapun juga, jangan sampai hawa nafsu itu dijadikan Tuhan. Apa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Artinya diikuti keinginannya. Lanjutan ayat tadi, kalau sudah mengikuti, menukarkan nikmat dengan kekufuran, mereka itu berupaya dan sudah pasti liyudillu an sabili, karena ingin menyesatkan dan ingin tersesat di jalan Allah. Liyudillu an sabili. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar yaslaw jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Itu diantaranya neng cep kuidap anungan. Orang yang menukarkan kenikmatan dari Allah dengan kekufuran, yang paling kurang ajarnya bukan dia sendiri, tapi membawa kaum yang banyak, membawa banyak orang, sehingga darul bawar, dibawa kepada jurang kecelakaan, pada jurang keburukan. Wa ahallu qaumahum darul bawar, sengaja menjerumuskan orang, sengaja. Nah, apa yang disebut darul bawar itu? Nah, darul bawar, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar, yaitu neraka jahanam yang orang apabila masuk ke dalamnya, itulah neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat. Karena apa? Liyudillu an sabili, mereka tersesat dari jalan Allah. Mereka tersesat dari jalan Allah. Liyudillu an sabili. Dikatakan, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Bolehlah kalian bersenang-senang dulu sebentar, tapi ingatlah, kembalimu nanti adalah ke dalam neraka. Itu antara. Hati-hati. Ya, kan biasanya terkadang kita itu suka lihat kebiasaan, paribahasa nate sayang anak, karunya kabuda, komo geus indungna molot teh sayang ibu. Oh, karunya budak tong cicing wayu urang ulin, nah, atau hiburan kali-kali, kan gitu. Ayo urang hiburan mumpung tahun baru. Nah itu menjadi bahasa. Nah, orang muslim pak jangan ke situ. Tetap harus berfokus kepada iman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira aja menurut kita, pantas gak kita untuk berbuat seperti itu? Menurut iman, bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, pantas gak berbuat seperti itu? Itu aja. Jadi larangannya itu dalam diri kita, dengan aturan. Jadi jangan dianggap ilahar. Seterusnya, apakah dengan keilaharan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakluminya? Enggak ada. Kalau keluar dari aturan hukum Allah, ya nerakalah bagiannya. Keluar dari hukum Allah itu udah pasti neraka. Lama-lama kita terkikis iman itu. Sudah iman kecil, bukannya ditambah, malah sengaja dilupakan. Akhirnya yadhabul iman, hilang imannya. Trompetnya ditiup, ditambah lagi dengan klakson kendaraan, totet segala macam. Subuh masjid kok. Nah itulah kan yang naudzubillah berarti hilang dengan imannya. Terbawa oleh kembang api. Mungkin karena terlalu semangatnya niup trompet, ya kan?
akhirnya terbawa suara trompet. Mungkin juga telinganya karena banyak mendengar suara klakson, akhirnya budeg tidak kedengaran adzan. Mengempet itu kan. Kompolan juri. Bahaya kan. Ya kita boleh-boleh saja kita tapi merasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di tahun 2023 andai kita disampaikan oleh Allah sampai hari Minggu. Ya kan? Merayakan bukan, kita merasa bersyukur. Dan syukur itu diharuskan, bukan tahun aja, setiap hari. Setiap hari. Bangun tidur kita diajarkan untuk bersyukur. Habis makan kita diajarkan untuk bersyukur. Bahkan dalam sakit juga kita diajarkan harus bersyukur. Selalu meminta. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Tuh. Kemudian orang yang bisa menahan dirinya wa nahan nafsa anil hawa, orang yang bisa menahan dirinya, hawa nafsunya, karena takut akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut dengan kedudukan Allah. Awas. Artinya takut dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerti kita itu sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah. Takut kita kurang ketaatan kepada Allah, dalam beramal kurang kita ikhlasnya, ya kan? Masih banyak kita dosanya. Takut kita nanti ketemu dengan Allah. Tahan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa anil hawa wa ya jannatul ma'wa. Insyaallah taala orang yang bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Beda dengan orang wa'asarul hayatad dunya. Beda. Itu kalau orang sudah mementingkan urusan dunia, mohon maaf, ya kan? Mohon maaf. Dia akan menjadi budaknya dunia. Dia akan menjadi budaknya dunia. Makanya dilarang kita untuk kasratul dhahik. Banyak ketawa itu dilarang. Iya kan, kasratul dhahik. Janganlah kalian itu memperbanyak ketawa. Ketawa nggak boleh. Yang boleh itu tersenyum. Yang boleh itu tersenyum. Sedangkan kalau dalam acara ria-ria atau hiburan-hiburan, pasti orang itu banyak gelak tawa. Kenapa? Al-awalu tumitul qalbi, akan mati hatinya. Mengeraskan hati, mati hatinya, gak masuk nasihat. Jangankan nasihat biasa, nasihat agama pun gak masuk. Karena apa? Sebetulnya mati hatinya itu hilang sedikit-sedikit keimanannya. Gak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, hati-hati. Maka untuk itu kita ingatkan kepada anak, kalau kita memang sayang anak, arahkanlah anak itu. Arahkanlah anak itu. Kita sayang sama istri, arahkan juga istri kita. Jangan sampai kita mau diajak-ajak. Yuk bapaknya, mumpung tahun baru. Ya, gitu. Apalagi dengan bahasa yang tidak mengerti. Bahasa untuk orang gila, orang stres dipakai. Healing, gitu kan? Itu healing itu bahasa psikiater bagi orang yang stres, gitu kan? Dipakai oleh gila sedikit-sedikit healing, gitu kan? Healing kemana, gitu kan? Berarti ada jalan mana lamun anu disebut healing ke stres, ke stres. Itu ya. Makanya untuk itu jaga diri kita selalu bermuhasabah, selalu kita introspeksi diri, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuksiru min zikrillah, yuksir min zikrillah, yuksir min zikrillah, wa yuksir min istighfari Allah taala. Karena kalau kita sedikit sekali mengingat Allah, takutlah iman kita malah hilang. Kalau sedikit kita beristighfar kepada Allah, sedangkan
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kurang membaca istighfar itu 70, sampai di hadis lain dikatakan 100 membaca istighfar itu. Nah, kita yang beban dosanya banyak, ya kan, baca istighfar 3 kali oke males, ya kan. Ya. Baru kita baca istighfar kalau anak kita bikin jengkel. Anaknya gak bisa dicari, gak bisa dilarang, udah main ke mana-mana, barulah pakai astagfirullah. Budak ayang jajan wae pakai astagfirullah. Gitu. Rikana dosa matara istighfar. Oke, ada gua budak bangun. Terkadang karena mereka tidak mengerti, iman nggak dipakai. Kalau orang itu pandangannya bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan iman, insya Allah akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat takut kepada Allah. Kalau orang beriman itu takut dengan Allah. Kalau kita katakan bahwa ini adalah firman Allah, takut mereka. Ini adalah hadis Rasulullah, mereka akan takut. Ya, orang sekarang itu udah kebal. Diingatkan dengan hadis, malah mereka sendiri merasa menjadi Rasul. Diingatkan dengan firman Allah, malah firman Allah diganti dengan pemakaian akal. Bukan akal. Bajarkan dia. Allah tidak diatur kumanehna. Ada Allah ke maha kawasa. Allah tu Gusti Allah maha uningat. Kita diatur kemana-mana. Gusti Allah maha ampun. Gusti Allah maha pengampun. Tekudu di bejaan. Bukan harus begitu. Justrunya kita harus merasa wa umrina kisun pikul li yaumin badan bi zaidun kaifah timan. Umur kita selalu berkurang setiap harinya, setiap detiknya. Ya. Sedangkan dosa itu bertambah. Bagaimana kita memikul dosa tersebut? Nah, itu yang mengharuskan kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi nih, kembali lagi kepada bahasan bahwasannya tahun baru Masehi, tahun baru Islam juga, kalau maksud dan tujuannya hanya ria, hanya istilahnya apa namanya, berpesta-pora, berpoya-poya, rame-rame, itu sudah jelas haram hukumnya. Haram. Enggak ada tahun baru juga kalau memang tujuannya untuk itu haram. Ya kan? Nah, yang boleh itu bersyukur, silahkan dengan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sangatlah baik kepada kita. Sangatlah baik kepada kita. Karena apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah yang memberikan kepadamu apa yang kau pinta kepadanya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andaikan kita mau menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan kita dapat menghitungnya. Dengan rasa apa kita bukan bisa menghitung, tapi dengan rasa tersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pada hakikatnya itu kita ditimpa kesakitan juga, itu adalah nikmat dari Allah. Bukan yang baik aja. Jadi yang namanya nikmat itu dengan penyakit juga itu nikmat, bukan? Nikmat. Satu, kita beban dosa dikurangi, bukan? Bahkan ditutup, bahkan ada juga yang dihapus. Ada juga yang penyakit menjadikan kita jadi mati syahid. Ya kan? Ya nggak usah takut dengan sakit, ya kan? Nggak usah takut. Itu ya, segitu aja dulu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.